Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftok edisi 15 September 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ya, IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yeftok edisi terakhir edisi 14 September 2022. Ada beberapa saham yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu semua. Ya, kita akan bahas satu persatu nanti. Oke, apabila ada saham yang lain yang menarik untuk kita bahas di Yeftok berikutnya, silakan isi di kolom komentar di Yeftok edisi ini ya. Saham apa dan kenapa saham tersebut layak untuk atau menarik untuk dibahas. Malam ini kita akan memberikan analisis terkait saham Goto yang banyak dikonsultasikan hari ini. Mengingat saham ini relatif saham baru. Nah, bagaimana kedepannya, bagaimana view jangka pendek, menengah, panjangnya ya. Nah, yang jelas kita akan coba lihat nanti secara singkat bagaimana gambaran menurut saya akan bagaimana pergerakan ke depannya. Baik, kita langsung mulai saja. Nanti kita akan bahas Goto di pertengahan akhir ya. Kita langsung masuk ke pembahasan IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG membentuk rekor baru, rekor tertinggi baru ya di 7.377, yang mana rekor sebelumnya 11 April di 7.355. Sementara ini ya masih sama dengan pembahasan sebelum-sebelumnya ya. Target kita ada di 7.577, kemudian ada di 7.873. Ya, ada prosesnya. Kemarin saat kita update potensi level tertinggi baru yang estimasi kami, keesokan harinya IHSG turun. Betapa senangnya melihatnya karena Bapak Ibu mungkin bisa memanfaatkan penurunan itu untuk buy on weakness beberapa saham yang hari ini mengalami kenaikan signifikan gitu kan. Jadi kita harapkan seperti itu ya. Kalau kita bilang besok kalau kita bilang saham atau IHSG ini naik, besoknya diberikan turun gitu ya. Diberi kesempatan seperti saham Inco hari ini yang kita bahas potensinya bagaimana. Nah, hari ini koreksi nih. Nah, mungkin saja akan terjadi seperti ini. Yang pasti Bapak Ibu harus tahu itu adalah bagian dari proses. Ya. Jadi bagaimana Anda merespon itu, nah itulah yang menentukan Anda untung atau tidak. Yang jelas pembahasan di Yeftok ini sifatnya adalah prediksi, sifatnya adalah opini saya pribadi. Jadi Bapak Ibu saya harapkan dewasa untuk menerima informasi yang ada disampaikan di Yeftok ini dengan cara melakukan analisis sendiri. Kalau Anda mau trading ya buat trading plan. Kalau Anda investing ya analisis fundamentalnya layak atau tidak menurut Anda dan membuat investing plan juga. Nah, seperti itulah. Ya, informasi di sini ya Anda dapat ambil yang Anda setuju, kalau nggak setuju ya diabaikan saja, begitu kan. Jadi untuk IHSG menurut saya ya ini bagian dari proses naik dan turun ya, hal yang wajar. Yang jelas arahnya masih ke atas dengan target yang kami sudah pasang. Berikutnya kita lanjut ke pembahasan saham ya. Dari Bu Arianti, mohon dibahas sektor baja, apakah menarik sampai dengan akhir tahun, lebih bagus KRAS atau ISSP? Nah, mohon maaf kita hanya membahas satu saham ya. KRAS ya, kita coba lihat KRAS kalau tidak salah kita sudah pernah bahas sebelumnya, potensinya ke 500an ya, ke 500 ini di 0,3 590 ya. Oke, jadi ini proses juga setelah kemarin relatif membentuk support baru di 420an. Saat ini KRAS ya ada membentuk sebuah rounding. Kalau kita perhatikan di daily mungkin tidak terlalu terlihat dengan baik. Kalau kita perhatikan di H1 misalkan, di sini ada rounding bottom, kemudian di H4 pun juga, yang mana yang jelas ini adalah level support barunya untuk KRAS. Selama dia tidak turun di bawah ini atau di bawah 560 ya, KRAS masih mengarah ke target ya itu di 500an ya, terdekat. Saat ini dia sedang menguji 0,2 ya, harusnya terdekat ada di 530an. Nanti targetnya sekitaran di atas 500 sampai dengan 600 area. Begitu ya untuk KRAS. Harusnya sampai akhir tahun. Kalau pertanyaan agak sulit untuk menjawab akhir tahun atau tidak, yang jelas targetnya itu. Oke, begitu kira-kira. Dari Ibu Desi, ADMR untuk trading bagaimana? Apakah masih berpotensi melanjutkan kenaikan ke 2400 atau akan kembali terkonsolidasi, mengingat hari ini terkoreksi kembali setelah kenaikan kemarin yang cukup signifikan? Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Bu Desi, semoga Ibu juga sehat-sehat dengan keluarga ya. ADMR. Oke.
Berapa kemarin ada konsultasi juga terkait ADMR ini. ADMR ini konsolidasi sebelumnya ya. Nah, kemudian kemarin sempat mengalami kenaikan dan breakout, dan hari ini turun gitu ya. Hari ini koreksi. Menurut kami ya ini hal yang wajar gitu ya. Misalkan ya ketika dia breakout ya ada proses turunnya juga. Nah, ini ada mungkin sebuah proses retest karena konsolidasi dari Adaro Mineral ini cukup panjang sejak Juni, dan ini umurnya mungkin kira-kira koreksi ini sudah berjalan kalau kita hitung dari puncak kenaikan dari April, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, hampir 6 bulan, masuk ke bulan ke-6 gitu. Artinya ini ya harusnya proses dari konsolidasi ini sudah selesai, dan hari ini koreksi itu merupakan bagian dari retest apakah dia bertahan atau tidak. Kalau dia bisa besok turun dan di 1860 kemudian bertahan dan rebound, itu berarti adalah indikasi yang baik melanjutkan kenaikannya gitu, yang mana di sini juga memberikan sebuah potensi setelah adanya terbuka sebuah resisten. Ini resist yang cukup kuat karena 2 kali terkonfirmasi setelah break dari level tersebut ADMR jatuh dan membentuk sebuah gap lagi. Nah, ini yang membuat peluang ke 2130 ini menarik, dan setelah itu ada di 2475 yang merupakan 0,6 kalau dari peaknya. Nah, ini tanpa saya lihat tadi, ini udah saya perkirakan 0,6 ya. Nah, ternyata 0,6 ada di 2400-an ini ya. Jadi menurut saya ini adalah bagian proses ya. Kalau hari ini turun itu wajar ya, bagus malahan justru kalau misalkan kita melihat saham itu breakout, kemudian dia sempat memberikan koreksi sedikit gitu. Nah, itu mungkin memberikan peluang untuk kita yang belum ambil untuk buy on weakness. Nanti kalau misalkan dia confirm rebound, kita bisa tambah posisi gitu kan. Dengan proteksi yang tentu saja harusnya relatif rendah, dengan misalkan kita proteksi di EMA 60 di 1765 dan kita ngambilnya di harga 1900 ke bawah gitu, itu masih ya mungkin kurang dari 7%, tapi Anda bisa dibatasi di EMA 60 ya, kurang dari 6% ya, 5,6 ya di 1760 ini EMA 60-nya ya. Artinya kalau dia turun ke bawah lagi ke sini, ada indikasi dia melanjutkan konsolidasi, begitu kan? Nah, begitu Bu Desi, semoga menjawab ya. Tolong bahas saham MLPL, kira-kira baguskah untuk long term invest? Bagaimana sebelumnya saya sudah punya di harga 230. Coba kita lihat fundamentalnya seperti apa. Kemungkinan ya belum terlalu menarik kalau buat saya. Saham multipolar ini cocoknya memang mungkin lebih ke trading ya. Coba kita lihat fundamentalnya terlebih dahulu sebelum kita simpulkan seperti itu. Kita perlu cek, tapi paling tidak kita sudah tahu saham multipolar ini beberapa tahun terakhir ini sejak 2017 terus mencetak kerugian ya, dan di 2021 sedikit membaik. Namun di sini kalau kita lihat baik-baik, pendapatan ini merupakan kan di sini mencetak laba bersih ya, ini bukan dari laba operasional, jadi bukan dari hasil dari operasional, sehingga bisa dikatakan ya tidak sehat gitu ya. Pendapatan ini bisa diakibatkan dari pendapatan penjualan aset, divestasi dan sebagainya, itu bukan bagian dari bisnis. Nah, itulah yang kita harus tahu, bahwa ketika kita melihat sebuah emiten nilai atau tidak, pastikan pendapatan atau laba bersih yang kita kantongi nantinya itu adalah hasil dari operasional atau dari bisnisnya, bukan dari likuidasi aset atau dari sebuah proses yang non operasional gitu ya. Itu kalau buat saya seperti itu. Jadi dilihat dari laba rugi ini sudah mencerminkan saat ini belum menarik. Saat ini kita nggak tahu di masa depan dia akan merubah strategi bisnisnya dan sebagainya, gimana grup Lipo ya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat dari kuartal 1 kuartal 2, pendapatannya tumbuh 16% kuartal 1 dan 2,7% di kuartal 2. Kemudian ini mencetak laba bersih di kuartal 2, yang mana ini sudah menunjukkan adanya positif di laba operasionalnya. Ini indikasi yang baik. Namun memang di kuartal kedua di 2021 pun itu juga laba bersih, mencetak laba operasional. Artinya ini malah justru turun ya laba operasional. Jadi tidak lebih baik ya dibandingkan tahun kemarin. Sementara ini meskipun kita lihat pendapatan itu meningkat, namun sayangnya di bottom line-nya belum terlihat pembaikan.
sampai dengan saat ini. Sementara ini seperti itu. So secara fundamental buat saya, buat kami di peer dan peer secara fundamental sekali lagi masih sangat banyak saham yang belum naik dengan fundamental yang jauh lebih baik dari multipolar. Nah ini kan kita punya uang, kita punya modal, kita bisa memilih mana yang paling menarik, paling bagus secara fundamental, baik itu teknikalnya juga, begitu kan. Nah sekarang ini multipolar ini juga dalam fase turun dari posisi teknikalnya pun juga konsolidasi dalam tren turun. Jadi kalau misalkan dia bisa naik itu mungkin bisa ditradingkan, tapi buat invest secara fundamental menurut saya masih banyak opsi yang lain. Ratusan saham, banyak yang bagus-bagus. Baik, seperti itu kira-kira Pak Doli Walden. Lanjut, mohon dibahas peluang PSSI untuk hold jangka panjang. Sudah punya di 569. Berarti relatif di harga saat ini ya. Jadi kalau kita lihat saat ini Pelita Samudera itu sedang dalam fase koreksi, mana koreksi ini konsolidasi ya. Jadi koreksi itu ada, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu, koreksi itu ada koreksi mendatar dan turun. Ya kalau di dalam tren naik, kalau di dalam tren turun koreksi itu ada koreksi konsolidasi dan koreksi naik atau pullback. Nah di sini yang terjadi di PSSI secara teknikal ini sedang konsolidasi. Nah pertanyaannya adalah untuk hold jangka panjang. Nah berarti kita perlu melihat di monthly, ya kan? Di monthly atau weekly ya. Di sini di monthly belum terlihat 560, tapi harusnya ini di atas 560 ya. Nah di sini kita lihat masuk pada fase wave terakhir, harusnya wave C ya, gitu kan. Nah kalau sebelum kita memutuskan untuk hold jangka panjang, dalam artian dalam secara tidak langsung saya artikan ini adalah untuk invest. Jadi perlu kita cek juga, karena kita mau pegang jangka panjang ya. Kalau saya kami pastikan terlebih dahulu fundamental ini memenuhi syarat. Ya masing-masing orang punya syarat masing-masing lah ya, tapi setidaknya kita harus melihat bisnisnya itu positif dulu. Seperti halnya tadi multipolar kita lihat tidak positif, ya kita cari yang lain yang positif kan. Nah untuk Pelita Samudera ini kalau kita lihat sepintas oke, bagus ya, karena di 2021 dia akselerasi secara pendapatan naik signifikan 56%, kemudian di laba bersihnya juga tumbuh 191% ya. Kemudian di kuartal 1 kuartal 2 tahun ini juga relatif tumbuh cukup signifikan 32% dan 18% di kuartal 1 dan 2. Kemudian kuartal 1 2 untuk laba bersih atau laba bersihnya net income-nya sekitar tumbuh 291% dan 91% untuk kuartal 1 dan kuartal 2. So ya ini merupakan konfirmasi bahwa fundamental ini sejalan dengan harga sahamnya yang naik cukup signifikan sejak bulan Maret 2021 kan. Nah sekarang ini berarti kita melihat ini adalah fase koreksi yang wajar, karena dia sudah mengalami kenaikan yang sangat tinggi ya. Ini kenaikannya ini mungkin sudah melebihi kenaikan kemarin ya. Kenaikan yang terjadi sampai dengan bulan Juni 2022 itu sudah melebihi dari pertumbuhan fundamentalnya sendiri. Nah sekarang ini sedang mencari area yang bisa dikatakan ya nanti akan ketemu antara teknikal dan fundamentalnya. Nah memang kita tidak akan bahas itu, kita nggak akan hitung bagaimana valuasi dan sebagainya. Nah kita cuma lihat teknikalnya ini akan sampai berapa. Kalau wave C idealnya itu ya akan mendekati lower low yang terbentuk di wave A, yaitu di 570 sampai dengan 540 paling tidak di situ. Sehingga saat ini dengan MACD yang masih seperti ini dalam jangka pendek masih memungkinkan untuk turun. Nah pertanyaannya adalah Pak Budi ini udah punya berapa banyak gitu kan. Nah kalau misalkan sudah istilahnya dalam posisi yang banyak, nah ini dan masih ada potensi turun dalam jangka pendek, kalau saya akan kurangin dulu dan menunggu di harga yang lebih rendah. Nantinya kita buyback dengan modal yang sama tapi yang kita dapatkan lebih banyak secara lot gitu kan, daripada misalkan kita katakanlah dalam posisi saat ini dia masih turun dan kita hold, nantinya ya berbeda perhitungannya gitu kan, seperti itu. Karena ya mungkin bisa saja dia turun, mengingat kenaikan harga sahamnya sudah sangat tinggi dibandingkan dengan pertumbuhannya. Memang pertumbuhannya bagus, tapi harga sahamnya sudah merefleksikan gitu kan. Nah,
Kan yang kita cari itu ketika investasi adalah mana yang fundamentalnya sudah bagus, sudah tumbuh, profitabilitasnya tinggi, meningkat, tapi sahamnya belum naik, kan begitu. Nah, gitu ya. Sehingga ya itu adalah ada gap antara teknikal dan fundamental yang kita bisa explore dan eksploitasi secara optimal gitu kan. Oke, kira-kira begitu Pak Budi. Mungkin kalau saya sih masih menunggu lebih rendah lagi kalau memungkinkan ya, karena kalau kita lihat PSSI itu memang sudah naik, meskipun masih dalam jangka panjang mungkin ketika pertumbuhannya masih berlanjut masih bisa berpotensi untuk lanjut naik ya. Dari Pak Hotma, nyesel nggak ikut PTR jual BHIT hari ini ARB. Baiknya gimana ya, kemarin terlalu optimis bisa naik ke atas 100. Nah, di sini yang perlu kami luruskan, terlalu optimis. Ini tidak boleh. Buat saya nggak boleh. Jadi kita ya harus realistis. Kalau memungkinkan, masih memungkinkan kita hold. Kalau tidak memungkinkan ya yowes toh, pinjam, tukar ke saham yang lain kan gitu, trading tuh. Kalau PTR berarti trading toh ya. Jadi kalau misalkan kita trading itu kalau misalkan sudah tidak memenuhi syarat atau tidak teknikalnya sudah tidak mendukung untuk naik jauh sesuai dengan ekspektasi kita, ya kita harus mau tidak mau, suka tidak suka ya kita cut gitu kan. Entah itu cut loss ataupun cut profit seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan di BHIT? BHIT ini mungkin beliau ikut, kita beli di akhir Agustus dan kita tambah di tanggal 1 Agustus yang lalu di harga 71, di harga 71.72 ini ya. Ini tambah posisi ya. Sebelumnya kita sudah beli, kemudian kita jual terakhir di harga 80 ya, 80-an di September tanggal 7 kemarin. Nah, sekarang ini turun ya. Ini wajar penurunan BHIT ini karena dia memang super agresif. Kalau kita lihat seperti halnya kenaikan-kenaikan yang sudah ada, memang dalam proses ke 100 Anda sih harus siap dikocok-kocok ke bawah juga. Kenapa begitu ya? Anda lihat dong chartnya ke belakang seperti apa, dalam proses naiknya seperti apa. Nah, sekarang ini tadi mintanya seperti apa? Bisa naik ke atas 100, ini berarti curhat aja ya. Baiknya gimana ya kemarin? Baiknya kalau terakhir proteksinya sudah dinaikkan, harusnya sudah di cut profit. Ya, jadi BH terakhir sebelum kita jual itu sudah dinaikkan cut profit, sudah jadi cut profit. Ya, harusnya proteksi sudah di 71 ya, di cut profit gitu kan. Ya harusnya sudah di cut. Nanti kalau sudah bagus lagi kita masuk lagi. Nah, sekarang ini masih seperti ini kondisi teknikalnya ya, jangan ditahan-tahan gitu ya. Nanti kalau sudah bagus lagi, sudah mulai menunjukkan ada potensi naik lagi, kita ikuti lagi, begitu kan? Nah, dalam jangka menengah panjang masih memungkinkan ke sana, namun perlu diingat ya. Contoh ya, ketika di bulan Mei, ketika dia rally naik dari 60 ke angka 140-an, 150 bahkan, ya di sini ada turun signifikan loh ya, dari 70 kembali ke angka 50 gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini bisa saja dia menguji 60 kemudian nanti ada rebound ikut naik lagi. Tapi saya sarankan tetap ikuti trading plan. Kalau sudah PTR sudah ada instruksi naikkan cut profit, kemudian ada pengen hold, ya itulah acuan Anda, hold atau tidak. Kalau tercapai ya di cut. Ya. Nggak perlu disayang-sayang kan trading. Anda bisa re-entry lagi besok atau kapan kalau sudah bagus lagi. Sekarang ini biarin dulu dia turun, jangan ditahan-tahan, nanti berakibat nyangkut dan berkepanjangan. Ya itu banyak yang terjadi kasus seperti ini, ekspektasinya tidak sesuai dengan ekspektasinya tidak sesuai dengan realita, sahamnya turun, semakin lama semakin dalam, yowes nyangkut kan. Ya itu yang tidak bagus. Padahal kalau kita cut kan kita sudah hitung berapa persen, maksimal 5%. Ya kalau misalkan kita beli, kita harapkan dia naik, ternyata tidak naik, ya kita harus rela 5% itu. Itu bagian dari cost-nya, risiko yang kita memang sudah siap terima. Seperti itu. Nah, ekspektasi ke 100 ternyata dalam jangka pendek ini masih ada penurunan ya. Ya wes, ya kan, jangan dipaksa. Kan tujuan kita maksudnya kita ini hanya bisa mengikuti harga, mengikuti market kemana ya kita ikuti. Jadi bukan kita yang mendikte, gitu kan? Nah, kalau kita mendikte ya kita suka-suka kita, ya kan? Masalahnya nggak bisa seperti itu. Begitu ya Pak Hotma, semoga menjawab. Mungkin kedepannya mungkin ya kalau take profit ya ikut take profit, itu mungkin akan lebih baik. Yang tujuannya kan pertumbuhan konsisten.
Kemudian sore Pak tolong bahas IATA apakah masih berpotensi ke atas 200-an lagi atau memang kenaikan di hari awal September hingga hari ini tadi sempat sentuh 198 dan akhirnya tutup kembali merah, itu hanya pullback saja. Jadi pullback itu perlu diingat ya, pullback adalah kenaikan di dalam tren turun. Berarti pertanyaannya adalah sekarang ini IATA trennya apa gitu kan. Oke, kalau kita lihat untuk MNC Energy ini trennya naik. Jadi kenaikan ini bukan pullback. Bukan pullback. Pullback itu seperti apa toh? Gitu kan. Nah, ini kan ada wave turun ya. Jadi kenaikan-kenaikan di dalam wave turun inilah yang disebut pullback. Jadi kita harus tahu. Nah, kalau naiknya adalah pullback, pasti kita tradingnya swing, pasti. Ya, kalau kita trend following ya setelah pullback ini selesai ya dibawa turun lagi kan begitu kalau nggak ada konfirmasi reversal. Nah, sekarang ini kondisinya berbeda loh menurut saya, meskipun hari ini turun ya, turun dengan volume signifikan, mungkin IATA ini akan meretest dulu support baru, support yang kemarin resist ya, yaitu di 170 sampai dengan ada gap di sini juga 158. Ini ingat juga saham agresif juga. Jadi kalau sekarang ini relatif sudah mencapai 0,3 di angka hampir angka 200 ini ya. Ini adalah target swing untuk setelah breakout. Nah, mungkin ini akan meretest dulu EMA 60 atau seperti apa ya, kita akan lihat nanti. Yang jelas koreksi hari ini kelihatannya volumenya cukup besar, jadi harus hati-hati, jangan dipaksakan untuk mengejar ya. Begitu kira-kira. Pak Budi, Weton masih hold sedikit, tadi ikut jual PTR, masih bisa naikkah mengingat sudah mencapai TP2? Weton kemarin jualnya ya, kita jual Weton kemarin ya. Wika Beton hari ini sudah mencapai TP kedua kalau tidak salah di 262. Ini ya sudah, pertanyaannya adalah mungkin yang dimaksud tadi, kita nggak trading Weton ya, Weton sudah kita take profit kemarin kan. Nah, mungkin yang dimaksud adalah Wins. Tapi ini pertanyaannya Weton, kita bahas Weton ya. Weton ini sepertinya masih ada potensi naik ya. Masih ada potensi naik kalau kita lihat dari view jangka pendek menengah. Setelah dia membentuk rounding ini akan selesai di angka 280-an. Artinya ini masih memiliki target naik ya, 280 ya. Jadi ini area yang memungkinkan untuk naik dalam proses ini. Tentu saja nanti ada retest dulu, misalkan di support 240 dulu. Kan kemarin kita beli di 232 ya. Jadi sekarang ini kalau Anda mau hold ke 290 sampai 300 harus siap ya dibawa turun dulu, karena itu adalah bagian dari proses. Kalau saya mungkin take profit dulu, nanti siapkan di level bawah lagi untuk buyback. Kalau nggak dikasih ya wes, saham yang lain banyak kok. Gitu. Potensi technical Goto, nanti Goto kita akan bahas. Tolong bahas saham GDST buat trading. GDST sudah naik toh, kemarin kita sudah bahas juga. Sekarang ini sudah dalam posisi yang cukup premium, cukup tinggi di angka level psikologis 200. Kalau berani silahkan, tapi kalau saya nggak berani. Meskipun ya mungkin masih memungkinkan dia untuk naik ke peak sebelumnya, yaitu di 280 ini, bahkan lebih. Gitu kan. Nanti kalau saya mungkin akan lebih menunggu dia membentuk wave turun dulu. Ya. Tunggu take profit ini kan belum terjadi sampai sekarang ini. Jadi ini jelas kalau level psikologis 200 ini ada turun, berarti kita bisa tunggu di 150. 150 itu merupakan 0,6 ya. Area 0,5 dan 0,6. 150 sampai 138. Ini bisa ya ke sini ya. Melihat dari historicalnya seperti ini loh. Ya. Kalau berani kejar ya harus siap. Dan sekarang ini ARB sangat gampang ya. Untuk ARB itu sangat gampang, kalau sudah ARB kan sulit untuk dijual gitu kan. Nah, kalau sekarang ini ya udah nggak berani lagi saya ya untuk ngejar. IMJS untuk swing bagaimana pendapatnya? IMJS untuk swing sepertinya ya bisa. Ini downtrend tapi ya harus disiplin. Harus disiplin. Jadi ini terakhir kali dia membentuk support di 310 dan reject ya. Artinya ini ada potensi untuk pullback ya, bisa diswingkan. Kita ambil dari wave terakhir, wave ini ya. Wave yang lumayan untuk kita bisa lihat. Coba kita lihat di EMA 60 itu potensinya berapa? Sekitar 5%. Jadi kalau kita nyari profit 3 sampai dengan 4% bisa.
Kemudian kalau bisa break lagi TP keduanya mungkin itu bisa di angka 372 gitu kan, dengan proteksi di bawah support terakhir di angka 306, 304 berarti ya. Itu sekitar 4%. Bisa ya kalau mau. Tapi mungkin masih banyak yang lebih baik lagi ya, dalam posisi uptrend, swingnya bagus. Kemudian mohon analisis TRGU, saya beli di pucuk, kira gimana potensinya? Di pucuk berapa? Mungkin bisa di ini ya, dikasih info supaya kita bisa memperkirakan ini akan kemana dan sebagainya. Waduh, di pucuk berarti yang ini ya, mungkin ya kan, di pucuk 630 atau di pucuk ini juga bisa kan, ada wave naik juga ini. Sementara ini kan saham baru, ini belum bisa kita baca dengan baik. Mungkin sistem sudah bisa baca, tapi kalau saya mungkin terlihat di H1 ini masih turun ya, masih baru saja dia membentuk pullback di 300 dan gagal, lanjut turun ya ini ya. Kalau tembus, ini kita sudah pernah bahas sebelumnya ya. Nah, ini berarti sekarang ini masih bertahan di area harga IPO-nya di 260 ya, di atas sedikit. Ini kalau tembus hati-hati. Tapi sepertinya probabilitas untuk tembus besar ya sementara ini. Kalau saya akan nunggu dia paling tidak di atas 300. Kalau misalkan katakanlah dia masih konsolidasi seperti ini, probabilitas turunnya masih ada besar ya. Lebih baik ya kita cari yang lain dulu. Kalau sudah punya, nah ini tergantung punyanya berapa banyak. Kalau punya ya dalam posisi kayak ini, daripada dibawa terus-menerus di sini, ya mending ditukar ke saham yang lain dong. Itu kan. Oke, mungkin ya itu buat pelajaran. Dimas untuk trading menarikkah? Dimas seperti halnya saham-saham properti saat ini yang sedang mulai bergerak naik. Potensi naiknya sudah kita pernah bahas sebelumnya ya, ke 0,6 ini di 200 ya, harga 180. Ya harusnya menarik. Coba kita lihat ulang, gambar ulang ya. Di dalam posisi saat ini, Dimas ini pullback dari wave yang terakhir ini, itu saat ini berada di 0,3, artinya kalau break dia 0,6 targetnya. Dari harga saat ini ke 0,6 itu sekitar 13%, so ya menarik gitu ya, menarik untuk swing ya, itu karena ini masih downtrend. Medco tolong dibahas. Apa bisa naik sampai 1080 atau bisa naik ke berapa terdekat 1080? Terakhir kita sudah bahas di atas 1000 kan. Nah, oke, sekarang ini target kita untuk sudah break dari 0,6. Jadi kita coba lihat ya, ini target jangka menengahnya di H4. Di weekly ya. Di weekly ini di sini ada resistance yang cukup kuat di area 1200 ya. Jadi mungkin 1190 sampai dengan 1350 ini merupakan target berikutnya untuk Medco Energy. Baik, kita lanjut ke pembahasan saham GoTo, saham yang terakhir kita bahas malam ini. Sudah saya jawab semua. Silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya untuk dibahas di F-Talk berikutnya, Bapak Ibu langsung isi di kolom komentar. F-Talknya di sini. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like ya. Silahkan yang merasa F-Talk ini bermanfaat, klik like ya. Lanjut kita bahas GoTo yang banyak sekali dikonsultasikan karena banyak orang pengen swing di saham ini mungkin karena sedang turun kan. Nah, bagaimana kalau pandangan saya seperti apa, saham ini akan kemana dan sebagainya, coba kita lihat di sini ya. Jadi secara teknikal memang saham ini memang baru ya, tapi sudah ada di daily, itu sudah muncul EMA 60. Posisi saat ini kita bicara tren. Trennya ini apa? Trennya jelas turun. Jelas turun setelah dia membentuk lower high terakhirnya di angka 334, sehingga saat ini setelah dia breakdown dari lower low ya, kita harus ngomong apa ya, harus ngomong ini lanjut downtrend gitu kan, karena ini tren utama, dia breakdown, dia berarti lanjut downtrend begitu kan. Nah, bagaimana potensinya ke depan dalam jangka pendek menengah gitu ya, menurut saya ini masih akan turun sementara ini karena belum ada konfirmasi di uptrend. Secara teknikal masih turun ya, ke 234 ini adalah support selanjutnya setelah 270 ini, 230-an, kemudian bisa ke bawah 200 ya, mungkin nanti akan ada perlawanan lah di angka 200, tapi ini bagian dari proses. Lalu bagaimana kalau tadi ada yang bertanya saham GoTo ini untuk jangka menengah,
hold lumayan saat IPO. Berarti harganya kan IPO-nya berapa ya? Ini saya tidak memperhatikan, 380-an kalau nggak salah ya. Itu harga IPO 400 ya harga IPO-nya. Atau berapa lah. Yang jelas saat ini turun ya, yang jelas di bawah harga IPO. Dengan seperti itu menurut saya untuk jangka menengah dengan potensi yang masih bisa turun sekitar, kita hitung-hitungan ya, sekitar 12, kemudian kalau di bawah 30% dari harga saat ini ya. Kalau dari harga IPO saya nggak tahu belinya di IPO pas harga IPO atau pas opening IPO atau kapan, saya nggak tahu. Itu bisa berpotensi turun hingga 50%. Nah, turun segini besar ya, itu kita harus melihat juga fundamentalnya. Kalau fundamentalnya mungkin dalam artian fundamentalnya masih katakanlah bagus karena market jelek dan dia turun, itu mungkin masih bisa menjadi toleransi. Tapi sayangnya untuk saham Gotoh ini, tadi beberapa yang konsultasi saya jawab ya, itu sayangnya tidak didukung oleh kondisi fundamental yang menurut saya masih sangat jauh dari layak investasi menurut saya. Sekali lagi menurut saya dan menurut peer dan peers ya kan. Sekali lagi, kita invest di saham kemudian saham tersebut turun, itu wajar, nggak apa-apa karena view kita jangka panjang. Terjadi penurunan jangka pendek, misalkan kita pernah beli Inco di bulan November di harga 4.800, kemudian dibawa turun ke 4.200, justru kita nambah. Karena apa? Karena fundamentalnya tidak masalah, artinya turun itu bagian dari sebuah diskon atau peluang buat kita. Tapi kalau misalkan turunnya diikuti dengan fundamental yang memang tidak layak untuk kita pegang, kalau menurut saya, kalau buat saya ya, ini sekali lagi masing-masing orang mungkin berbeda penilainya. Kalau menurut yang lain ada yang menurut saham ini like invest, ada analis yang bilang ini like invest dan sebagainya ya, mereka itu menurut mereka. Menurut saya nggak layak gitu ya. Belum layak, bukan nggak layak, belum layak. Saya nggak tahu nanti akan ada perbaikan bisnis dan sebagainya. Yang jelas sekarang ini yang kita bisa lihat di sini, di saat pendapatannya tumbuh. Pertama, pendapatannya tumbuh, tetapi laba bersihnya malah justru mengalami penurunan cukup signifikan. Baik itu di 2021 dan di tahun ini semester 1. Kerugiannya meningkat. Ya, kerugian meningkat dari kuartal 1 55, kuartal 2 makin hancur 296%. Ya kalau kita invest untuk 50 tahun ke depan ya saya nggak tahu, saya belum pernah invest selama itu. Saya invest paling pol 2 tahun 3 tahun begitu kan. Nah, mungkin bisa tanya yang investor yang sudah 50 tahun invest di market. Kalau saya tanya yang saya invest paling pol 3 tahun, ya saya nggak akan kuat memegang saham yang dalam posisi yang seperti ini. Ini pengecualian saham, kalau sahamnya itu dalam posisi kondisi fundamental yang baik, kita akan tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja. Bahkan kalau alokasi kita belum maksimal, kalau dikasih turun ya kita tambahkan begitu. Tapi berbeda hal kalau misalkan kondisinya seperti saham Gotoh ini sekarang ini ya, kita nggak tahu nanti. Sekali lagi ya, saat ini yang kita lihat ini belum layak untuk dibeli atau malah ditambah, gitu kan? Nah di sini kenapa begitu? Kalau sahamnya cuma Gotoh ya mau nggak mau, suka tidak suka kita belinya Gotoh. Masalahnya masih banyak saham yang lain yang saat ini sahamnya nggak bergerak, belum bergerak, tapi fundamentalnya ciamik gitu, layak untuk invest, pertumbuhan bagus, profitabilitasnya tinggi, ya kan? Seperti itu, itu loh. Jadi ya kalau kita invest mengabaikan sedikit teknikalnya masih memang turun, fundamentalnya sendiri memang sudah pasti sudah tidak terseleksi dalam pemilihan. Kita tuh mau invest, mau ngisi portofolio kita berapa saham sih untuk individual, paling 8, 6 itu sudah pusing untuk dilihat. Kalau individual ya, saya amati beberapa member kami yang memang sudah lama di market, mereka nggak lebih dari 6 saham pegangnya. 6 saham itu cukup. Mereka hanya merotasi saja, tapi tidak akan lebih dari 6 saham gitu. Kenapa? Ya akan lebih menyulitkan, apalagi diurus sendiri, dikelola sendiri. Sekali lagi kalau Anda punya banyak karyawan fund manager Anda ya sendiri, ya nggak masalah sih sahamnya banyak, kita nggak ngatur juga, silahkan itu. Tapi kalau saya boleh memberikan saran, invest itu paling pol 6 dan pilihlah yang paling terbaik. Kenapa harus Gotoh, nggak yang lain-lain yang sekarang ini kondisinya lebih baik gitu kan? Nah, kita sekali lagi kita kan punya uang, kita yang punya modal, kita harus memilih mana yang paling bagus.
saat ini loh ya. Kalau tujuannya untuk 50 tahun ke depan saya nggak tahu, belum bisa memberikan advice karena saya sendiri belum pernah invest untuk selama itu, ya kan. Saya di market baru tahun ke-10 ini, jadi ya kita belum bisa memberikan advice lebih dari itu. Dan bahkan kita invest mungkin 3 tahun, 2 tahun itu sudah cukup lama. Ya. Jadi begitu kira-kira untuk view Gotoh jangka menengah, jangka panjang saya pikir jangka panjang dalam view saya adalah di atas 1 tahun, jadi belum ada indikasi perbaikan dan justru memburuk di sementara ini di semester 1 ini. Dan mungkin saat ini juga kita lihat dari beberapa sentimen seperti naiknya harga BBM, kemudian naiknya tarif ojek online dan sebagainya, itu mungkin akan ya membuat tertekan gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat nanti validasi di market akan seperti apa. Yang jelas saat ini masih banyak opsi-opsi saham yang lain yang sering kita sudah bahas kemarin pun, kita sudah bahas Inco seperti itu yang jelas-jelas secara fundamental mungkin tidak bisa kita compare Gotoh dengan saham Inco, nggak bisa ya, karena berbeda sektor, berbeda industri, jadi nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita saham tech, katakanlah saham tech apa yang bagus, mungkin ada yang lebih bagus dari Gotoh kondisinya gitu loh ya. Mungkin gitu dulu sementara ini untuk Gotoh. Saya tidak mau ini menjadi untuk menakut-nakuti, tidak, silahkan dianalisa lagi cocok atau tidak, sesuai atau tidak menurut Anda. Nggak masalah kalau nggak cocok, kalau tidak sependapat pun nggak masalah, boleh diberikan argumentasi di kolom komentar juga boleh, nanti kita akan diskusikan di Yeftalk selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yeftalk malam ini. Semoga Yeftalk tetap memberikan informasi yang bermanfaat, menguntungkan untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini, dan boleh di-share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading dan invest saham. Ajak nonton Yeftalk. Itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.